Amin. Yang kita hormati bersama tuan rumah dibaca miras keluarga yang dirahmati Allah. Mari itu semuanya yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita awali taklim kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beriring doa salawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita ngaji ini dan sekitarnya Allah jadikan tempat yang penuh barokah, tempat yang selalu membawa kebaikan-kebaikan dan manfaat. Amin. Para ibu yang dirahmati Allah, baik sore ini kita akan mencermati buku yang rencana kita buat, masih berupa draft, yaitu tata cara menjenguk orang sakit, kemudian takziah dan ziarah kubur. Nah, bukunya masih sudah digandakan sebagian. Belum. Terbatas hanya 2 aja. Yang dikirim Bu Aksan itu Oh, negatif. bisa mawon yang bisa ujianan masih dikoreksi. Oke, sekarang kita coba cermati sekaligus praktek. Pakai satu-satu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu yang dirahmati Allah, tata cara menjenguk orang sakit. Nah, ini langsung masuk ke materi. Mungkin ada kata pengantar Bu ya. Sebelum ke sana ada kata pengantar. Terus langsung doa menjenguk orang sakit. Doa menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salah satu keutamaannya adalah didoakan oleh 70.000 malaikat. Maka ketika menjenguk orang sakit, perhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Niat yang ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Yang kedua, ucapkan dengan perkataan yang baik, menghibur dan memberi semangat serta harapan. Jadi ya dihibur, ya diberikan semangat. Pokoknya yang baik-baik ucapan. Setelah itu mohon izin untuk kita berdoa. Nah, doa yang dibaca ketika ada orang sakit itu ada beberapa pilihan. 1 diantaranya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ardina birihqoti ba'dina yusfa itu panjang. Satimuna biidni rabbina. Ini kalau di buku ini ada di halaman 547. Bismillahirrahmanirrahim. Birihqoti ba'dina yusfa satimuna biidni rabbina. Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan mudah sebagian dari kami, semoga Allah sembuhkan. Semoga disembuhkan orang yang sakit ini atas izin Allah Tuhan kami. 1 diantaranya doa. Pilihan kedua yang terkenal, Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah Tuhan semua manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah karena hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak dihinggapi sakit lagi. Iki sama napa nih? Mulai yang pertama nih. Yang pertama sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Birihqoti ba'dina yusfa satimuna biidni rabbina.
iki sira kurang familiar iki. Sing kurang familiar itu Allahumma rabbana belum apa. Familiar tapi belum itu doa masing-masing ini dari hadis Nabi dan Rasulullah yang menyontohi. Baik, yang berikutnya terus bismillah dengan menyebut nama Allah, terus turbatu ardina, debu dari bumi, debu dari tanah kami, dengan mudah sebagian dari kami, semoga disembuhkan orang sakit ini atas izin Allah. Apalah kan sudah setuju, maka dekat mandi sitoe, kamati sitoe, kamati kape hubungi dokter. Tapi minimal doanya adalah ibadah. Yang kedua sama-sama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas safi la sifa'a illa sifatuka sifa'an la yughadiru saqaman. Hampir sama dengan bawahnya saqaman. La yughadiru saqaman. Selama ini hafalan saya kok panjang. Saqaman. Allahumma rabbana siyadi bil ba'sa isfi anta safi la sifana sifaka sifan la yughadiru saqaman. Kalau yang bawah apa? Nah, yang bawah Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi antas safi la safiya illa anta sifaan la yughadiru saqaman. Lima empat tujuh. Nanti diperbaiki yang pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim. Artina bili qotibatina yusfa bihi. Ada yusfa bihi. Yusfa bihi. Kurang bihi. Yusfa bihi. Yusfa bihi satimuna. Yusfa bihi satimuna bidini rabbina. Kurang bihi, ya, diberi bihi biasa. Terus ulangi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih batina yusfa bihi satimuna. Yusfa bihi satimuna. Oke, leres pendek-pendek semuanya. Namun untuk doa kedua sudah betul. Allahumma rabbana si Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isbi. Kalau di sini wasfi kurang wawu. Isbi itu wasfi. Wawu alif. Adhibil ba'sa wasfi. Antasafi la sifa'a illa sifahuka sifa'an la yughadiru saqaman. Ada wawunya nggih. Wasfi. Wawu alif shin fa wasfi. Terus yang nomor 3. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si. Nah,
Isfi betul. Isfi tanpa wawu yang satu ini. Isfi antasafi antas antasafi la safiya illa anta sifaan la yugotiru sa'oman. Lagi. Allahumma rabban nasi mudhibal basi isfi anta safi la safiya illa anta sifaan la yugotiru sa'oman. Cuman ada beda sedikit ya kalau yang di atas adibil basa wasbiyan tasafi la sifah, di sini la safiya, intinya sama. Kalau yang ini paling pendek, kalau Allahumma sfi pendek langsung menyebut namanya. Allahumma sfi bukulan, Allahumma sfi bulan, Allahumma sfi bulan. Kalau dirinya sendiri Allahumma sfi panjang ya untuk saya. Allahumma sfi, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkanlah aku. Jadi kalau ini letak Allahumma sfi bulan, Allahumma sfi bulan, Allahumma sfi bulan. Kalau panjang untuk diri sendiri tanpa nama Allahumma sfi, Allahumma sfi, Allahumma sfi. Gimana? Oh, ngaten ya. Kalau untuk diri sendiri Allahumma sfi, ya Allah sembuhkanlah diriku. Allahumma sfi, ya Allah sembuhkanlah diriku. Atau sembuhkanlah saya, sembuhkanlah kami. Allahumma sfi, Allahumma sfi, Allahumma sfi. Namun itu urutan keempat. Ada 1, 2, 3, 4. Yang paling mudah yang mana, Bu? Allahumma sfi, Allahumma sfi. Oh, labat satalurun insyaallah. Bisa kan dibaca semua ya? Oke, dibaca semua, ibadah semua, dan kita tidak tahu yang manjur di nomor berapa. Labak syatahurus insyaallah. Kalau punya keimanan ini memang ringan. Jadi sakit itu rasanya tidak menderita, tetapi dosa berguguran, dosa diampuni oleh Allah. Nah, baik yang masuk pada Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kurang 1 Bismillahnya, ya. 3 apa 1? Telepon. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bisatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Min syarri itu kalau tasdid bahkan di bawah tasdid itu dibaca kasroh. Min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dengan menyebut nama Allah, saya berlindung diri dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang saya derita dan yang saya khawatirkan. Nah, ini keterangannya dibaca 7 kali. Terus ada 2 cara. Ditiupkan ke telapak tangan terus diusapkan kepada bagian sang sakit, atau memegang bagian yang sakit sambil membaca doa itu.
Ini yang paling sering saya amalkan karena paling ampuh. Kenapa? Di situ ada dua kata. Dari sakit yang saya derita atau penyakit yang saya derita dan yang saya, itu yang paling penting. Yang paling penting. Kenapa? Kadang-kadang terasa sakit di leher bagian belakang. Rasanya hanya kaku dan pusing. Itu saja. Tapi kekhawatirannya apa? Sorot tinggi, mau macam-macam sejumlah kekhawatiran. Dan mohon kepada Allah untuk dihilangkan kekhawatiran yang kita khawatirkan itu. Maka, jadi rasanya kembung di dada, kembung di perut, atau kalau di dada rasanya penuh gitu ya, penuh itu. Ya sampai sesak, tapi rasanya niku memohon kepada Allah. Jadi rasa sakit ini Allah saya mohon kau hilangkan, dan kekhawatiran yang saya khawatirkan. Kan sejumlah kekhawatiran di belakang itu kan banyak sekali. Kadang sakit di perut itu usus buntu, lambung atau apa macam-macam. Ini doanya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Syarri itu jeleknya. Dari jeleknya apa yang Bismillahnya 3 kali, tapi ikut dibaca 7 kali. Jadi sekali baca Bismillah 3 kali. Sekali baca Bismillahnya 3 kali. Jadi 2 kalimat itu dibaca 7 kali. Satu paket. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ada yang memahami Bismillahnya 3 kali, bawahnya 7 kali. Tapi yang lebih aman 7 kali semuanya. Satu paket. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dalam untuk diri sendiri. Dan kalau untuk orang lain, ini juga untuk orang lain. Maksudnya, misalnya anak sakit itu kan kita juga ikut merasakan sakit. Dan kekhawatiran kami, anak sakit itu kadang khawatir step, kadang khawatir macam-macam, sama doanya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi dari apa yang saya rasakan sakit, artinya anak sakit juga merasakan sakit, saudara sakit juga merasakan sakit, teman sakit juga merasakan sakit. Nah, jadi ini kita sakit apa gitu? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Wa uhadiru. Wa uhadiru. Mana Bismillah, Bismillah, Bismillah. Uhadiru, insyaallah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Di hadis wa uhadiru. Wa uhadiru, bukan wa uhadiru ya. Wa uhadiru. Nanti Bu bahasa kamu? Ada hajatan. Oh, memberikan motivasi. Wa uhadiru. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu. Napa a'udzu? Saya berlindung kepada Allah bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Mas nggih, jazakallahu khairan. Apa nggih? Dengan menyebut nama Allah, saya berlindung dengan kekuatan Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah
dari sakit yang aku derita atau penyakit yang saya rasakan dan yang saya khawatirkan. Itu yang paling banyak dan paling luas. Mesti misalnya pokoknya rasanya nopo kok panas ya kok macam-macam. Semakin tua makin Dan semakin tua kalau semakin itu malah itu dapat hidayah dari Allah. Yang berawasi kalau semakin tua nggak merasakan. Jadi baik kesenangannya, dolannya, ucapannya itu tidak mencerminkan orang tua malah berawasi. Padahal hadis Nabi mengatakan orang yang paling cerdas ialah orang yang paling banyak mengingat kematian dan serius mempersiapkannya. Nah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang mempersiapkan dengan serius dan selalu mengingat. Akhirnya targetnya 3, ingin husnul khotimah, 2, ingin selamat dari siksa kubur, yang ketiga ingin jadi penghuni surga. Nah, targetnya itu mawar. Oh iya, betul. Jadi 7 kali itu angkanya di bawah ya, di bawah. Jadi dibaca 7 kali itu semuanya, keseluruhan. Betul banget. Ditambah kali di bawah. Betul. Harus matur suwun. Itu namanya pikiran bersama itu saling melengkapi. Makanya Rasulullah bersabda, orang yang suka bermusyawarah tidak akan menyesal. Karena pikiran sendiri itu kadang merasa paling benar, begitu ada sumbangan pemikiran, akhirnya iya. Dan Rasulullah juga pernah menerima begitu itu. Yaitu siapa yang biasanya kritis memberikan usulan ke beliau? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beberapa kali mengusulkan, satu diantaranya yang pernah kita bahas dulu, waktu perang Tabuk dalam keadaan lapar, prajurit kan tentara usul, ya Rasul kita kehabisan energi, kehabisan tenaga. Gimana kalau untanya kita sembelih? Unta untuk tunggangan itu, untuk kendaraan itu disembelih. Rasulullah mengiyakan, kerjakan kalau memang itu diperlukan. Umar langsung matur, ya Rasul, usul bagaimana dulu? Kalau disembelih tenaganya, kendaraannya akan habis. Maka sisa-sisa makanan yang ada di tentara, di prajurit itu mohon dikumpulkan. Terus panjenengan berdoa. Dituruti oleh Rasulullah betul. Terus semuanya kecukupan makanannya dan masih turah-turah, kendaraannya masih lengkap. Terus usulan kedua, Umar, waktu Rasulullah memilih pangkalan perang, dekat air, sumber air. Perhitungan beliau, kalau dekat air nggak akan kehausan. Umar usul, pilihan panjenengan itu berdasarkan wahyu apa berdasarkan pemikiran panjenengan? Beliau menjawab berdasarkan pemikiran saya. Kalau berdasarkan pemikiran panjenengan, bagaimana kita mengambil posisi di bukit? Jangan di lembah. Walaupun dekat air sulit menyerang, tapi kalau di bukit itu mudah menyerang. Nah, ternyata dituruti betul dan itu berhasil. Kata dia, apa nih Bu? Musyawarah. Yang berikutnya la ba'sa tauhurun insyaallah. Oh, tidak apa-apa. Semoga penyakit ini sebagai pencuci dosa insyaallah. Nah, ini juga pencuci dosa, pembersih dosa, penggugur dosa. Kata dia, untuk doa orang sakit seperti itu. Oh, masih ada lagi ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin aw ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah saya mengobati dari segala sesuatu yang mengganggumu dan dari setiap jiwa atau mata yang merasa dengki. Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Dengan nama Allah aku mengobati kamu. Terus apabila ada seorang beriman yang sakit sangat parah, nah ini doa terakhir. Doa ini adalah ada hubungannya penyakit yang ada gangguan jin, gangguan gangguan ain, yang ada hubungannya dengan gangguan-gangguan. Ini doanya Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kan doanya siapa? Doanya malaikat Jibril saat mengobati Nabi ketika Nabi kena gangguan. Nah, saya obati ya, maaf. Iya, saya manut gitu. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudhika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Allahu yasfika. Bismillahirrahmanirrahim. Niki doa kena gangguan, doa karena gangguan jin atau orang yang dengki makanya kita yang meruqyah. Jadi orang yang kita sambangi tadi kita doain dengan doa ini. Mungkin doa sakit beliau karena gangguan jin atau gangguan orang yang dengki, dengan biidznillah Allah akan menyembuhkan ini. Jadi kita yang datang menjenguk orang sakit, terus satu diantaranya doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allah yasfika. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini murni tauhid murni kepada Allah dan ditujukan untuk orang yang sakit. Kemungkinan sakitnya itu ada gangguan jin, gangguan santet, gangguan tenung, gangguan apa saja yang sifatnya kedengkian. Kalau untuk diri sendiri biasanya Rasulullah kan membaca ta'awudz kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ta'awudz kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sampai pada An-Nas Al-Falaq 3 kali, Qul 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, terus ditiupkan ke telapak tangan sampai atas gitu. Jadi Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ditiupkan ke tangan 3 kali, diusapkan ke wajah, kepala, seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Nah ini kelemahannya kalau sudah duduk itu cukup di sini. Nah itu pas ketika duduk disuruh mengeluarkan kakinya selonjor, ya diblonyoi begitu, seperti diblonyoi gitu. Nah untuk betul. Dalam kalau yang dilaksanakan Rasulullah itu tidak. Jadi Qul Al-Falaq, An-Nas itu. Ayat kursi betul. Ayat kursi dibaca di luar meruqyah kita. Tiap menjelang mau tidur Rasulullah membaca Qul Al-Falaq, An-Nas. Terus ditiup. Kayak ayat kursinya dibaca di luar prosesi ini. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah ini Bu, untuk diberi nomor aja biar enak. Diberi nomor Bismillah yang terbantu tadi nomor 1. Nomor 1. Diberi nomor 1. Doa menjenguk orang sakit dalam pertama tadi. Itu nomor 1. Terus Allahumma rabban nasi nomor 2. Terus Allahumma rabban nasi lagi nomor 3. Allahumma sri nomor 4. Bismillah itu nomor 5. La ba'sa tahurun nomor 6.
Al-Hakika nomor 7. Tapi ini ya dia Ada dia tambahannya Pak Yasin ya. Kalau ada tambahannya. Kenapa doa ini dibaca? Tapi karena apabila yang tadi itu apa namanya setelah gangguan dari Oke, betul. Jadi setelah aku mengobati kamu, gitu. Setelah aku mengobati kamu, terus di bawahnya diberi catatan, gitu. di atas tetap korban ini di atas tetap jujur. Oh, judulnya. Doa menjenguk orang yang kena gangguan. Oh, ngaten, nggih, pun. Jadi doa untuk orang sakit karena gangguan setan, jin atau penyakit lain. Nggih. Terus bawahnya itu ada lagi doa merujuk diri sendiri. Nah, terus bisa ditulis di kanan, Bu. Ditulis di kanan. Terus ini tadi nomor berapa? 7 ya? 7. Sekarang yang ke-8. Doa yang ke-8 ialah meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri ke-8. Yang dilakukan Rasulullah SAW membaca huruf Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Didahului a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Loh, ini nomor 8. Nomor 8. Diri sendiri. Menurut diri saya. Itu kalimat ilah kita bisa atau akhir pikir. Setelah itu qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dibaca dulu Ikhlas, ditiupkan ke telapak tangan, kedua telapak tangan disatukan, terus diusapkan ke seluruh wajah dan seluruh tubuh. Niku kelihatannya ringan, tapi jenengan kemauan sing istiqomah kula dereng kelemahannya ada kok kesupen. Terus Nggih betul. Tapi itu hukumnya pada tataran sunnah, tidak sampai pada kalau meninggalkan berdosa. Kalau dikerjakan suatu keutamaan. Dan tiap-tiap informasi kadang berbeda. Ada yang harus baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu 3 kali atau 10 kali. Tapi kita yang tidak boleh ditinggalkan membaca tabarruk. Al-Mulk, surat Tabarok. Itu disampun diamane to sak. Ampun asal sih. Dari apa tapi sampun lancar. Tapi kami Yasin nggih. Yasin itu supaya apa nenek mau menghentikan ngoten saged nyambung tapi maca dhewe kadang terpaksa ngoten. Sampun. Jadi itu tadi urutan ke-8 nggih. Ke-8. Sekarang agak renggang sedikit. Apabila ada orang beriman yang sakit sangat parah dan menuju sakaratul maut, maka bimbinglah dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa Rasulullah menyuruh la ilaha illallah? Ternyata lafaz la ilaha illallah itu cukup dengan gerakan bibir, tidak harus berat. Lain dengan Allahu Akbar kan berat. La ilaha illallah itu cukup umum-umum. Maka tidak usah khawatir membimbing la ilaha illallah itu kok gak kuat terus la ilaha madad. Rasulullah menyuruh itu. Seandainya yang benar itu Allah, Rasulullah maksudnya lafaz Allah, mesti Rasulullah menyuruh lakinu mau takum bi Allah, tapi ini lakinu mau takum la ilaha illallah. Nah, ketika ada kisah nyata orang yang sakit parah mau meninggal, begitu dibacakan la ilaha illallah, itu rasanya katanya dia itu ringan, terang. Begitu dibimbing dengan ucapan
Allah itu beratnya bukan main. Jadi ternyata memang paketnya ya berbunyi La ilaha illallah. Supaya tidak salah orang yang mengucapkan, maka membimbingnya pelan-pelan dan melihat kondisi orangnya. Itu La ilaha illallah, diikuti. Setelah jeda lagi La ilaha illallah. Terus pelan-pelan seperti itu. Ada orang yang nggak mau berebut di bimbing ini, nggak mau. Jadi saya kan sering membimbing orang gitu. Ada yang nggak mau, jelimur gitu, terus ngucapnya liane. Ada yang mengatakan, Mbak, la ilaha illallah, sampun. Itu ya sopan, mari terus sampun. Ini memang sudah mengucapkan Betul. Karena memang perjalanannya saya tahu orangnya tidak pernah sholat. Jadi mudah-mudahan kita dibimbing Allah nanti sampai pada kita husnul khotimah. Baik, para bunda kita lanjut ya. Sekarang takziah. Sebelumnya doa takziah ditonton niatnya juga takziah karena Allah. Dan jangan kalau takziah itu walaupun ketemu teman jangan sampai keluar senda gurau atau tahu. Kadang-kadang wes tahu sampai kita kan terus Oke, kita usahakan jangan sampai kalau memperlihatkan bergembira atau ini terus setelah itu kita akan berkumpul terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini saudara kita si Fulan telah wafat meninggal. Untuk itu mari kita bersama kita doakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa kesalahan. Semoga kuburnya menjadi pertamanan surga dan keluarga yang ditinggal selalu dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap istiqomah ibadah. Atau sejenisnya kalimat itu yang senada dengan ini. Terus ini kan untuk mengantarkan notati tadi, untuk mengantarkan notati supaya kita sama-sama sudah mengarah pada doa. Terus masuk pada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan terus seterusnya ini ada yang kurang kalau di lingkungan masyarakat Nahdien itu senengannya mesti menggunakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tidak sahih tetapi tidak salah. Seandainya mau ditambah dengan Al-Fatihah, kita coba doanya setelah hamdan syakirin, hamdan rahimin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Nah ini yang dibaca Rasulullah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. A'damallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum wa ghafara limayyitikum. A'damallahu ajrakum, semoga Allah besarkan pahalamu, dia perbaiki perihal kematianmu, dan semoga dia ampuni jenazahmu. Langsung ini untuk yang meninggal. Innalillahi ma'akhada walahu ma'atau wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Ini bahasanya ya rada ngati-ngati. Fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya
milik Allah atau bagi Allah apa yang dia ambil, dan milik Allah juga apa yang dia berikan. Segala sesuatu baginya ada memiliki masa-masa yang telah ditentukan. Segala sesuatu baginya ada memiliki masa-masa yang telah ditentukan. Jadi masa-masa yang telah ditentukan itu ya jatah jenengan ngopeni suami sakmono kuwi. Ngoten niku. Jatah jenengan ngopeni iku ya sakmono kuwi. Karena jenengan kan digandoli terus. Ora wis enek masane. Hendaklah kamu bersabar dan mohon pahala kepada Allah atau dari Allah. Innalillahi ma qada wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Nah, niki menawi boten hafal, iki pokok duka sing hubungane dengan terus kita doakan untuk doa di luar sholat jenazah. Ini doanya kita baca. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nusilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqihi minal khotoya kama yunaqos bal abadiyatu minadana kama nakoita. Ada memang nakoita, tapi ini yang saya tulis kama yunaqos saubul abadiyatu minadana kama nakoita. Enggak apa-apa, kama nakoita saubal abadiyatu minadana wa bedilhu daran khairan min darihi wa lan khairan min alihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhu jannata wa idhu min adabil qabri wa adabil jannah. Yang ini kamana qaita saubal abyadu insyaallah. Saubal abyadu minat danasi wa bidilhu khairan min darihi. Dan itu lebih, dan gantilah ya Allah kampung halamannya lebih baik dari kampung halaman yang ditinggalkan. Wa ahlan khairan min alihi, gantilah dengan keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ditinggalkan. Dan ini wa zaujan, dan berikanlah suami khairan min zaujihi, yang lebih baik dari suaminya. Nanti diganti. Oh, ini untuk si mayat kok, untuk si mayat. Jadi maksudnya di sana nanti ya Allah, berilah dia kampung halaman yang lebih baik daripada kampung halaman yang tinggalkan. Kemudian berikanlah keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah teman hidup yang lebih baik daripada teman hidup yang ditinggalkan. Kira-kira aku lah ditinggal berarti. Nah terus nanti di sana istrinya adalah menjadi ratunya bidadari. Wa adkhilhul jannata. Nah, biasanya niki doa niki namung mandeg. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Biasanya nyampe di situ, kejawan sampai iso. Padahal aslinya paketnya gini ku. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa husilhu bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah dia, bersihkanlah dia dosanya dengan air dan dengan salju. Wa naqi min khotoyaya, bersihkanlah kotorannya, kesalahannya. Kama naqaitan saubal abyadu minad danas wa bedilhu badala ya bedilhu wa bedilhu gantilah. Makanya kan badal itu pengganti. Abedilhu dan gantilah. Daron kampung halaman atau rumah khairan yang lebih baik daripada rumahnya. Kata dia sakit diapanya nih? Walaupun atasnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ibu tuh sama kata sholat jenazah. Sampun nggih.
sekali-sekali ngantos. Nah ini sama dengan doa sholat jenazah, tapi ini dibaca di luar sholat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah ini terus Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Tasdid di bawahnya itu berarti kasroh. Ini adalah tawaran doa. Seandainya sampai di sini kemudian ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah juga boleh. Ditambah dengan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan ini dalam surat Al-Ahzab ini memang khusus doa untuk saudara kita yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah ini terus doa berikutnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai membaca doa ini misalnya diajak baca Al-Fatihah. Boten nggih boten apa-apa. Ikut takziah dan mendoakan, tapi tidak di dalam sholat jenazah. Jadi misalnya jadinya berjamaah ini mayatnya sudah tidak ada, sudah berangkat atau ya jauh, terus doanya seperti itu. Terus disebut namanya juga boleh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Khusus untuk saudara saya si fulan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Doa ini bisa dibaca untuk mengirim Sewaktu-waktu boleh. Iya, sewaktu-waktu boleh. Jadi untuk bapak kita, ibu kita, almarhum yang sudah doa ini Baca setelah sholat boleh. Kan untuk orang yang sudah wafat keluarga. Kata nggih. Kalau putri Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir laha. Ada yang berpendapat kalimat hu itu ya untuk putra putri. Ada yang sama dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang diperintahkan laki-laki. Tapi yang ulangi, bunyi perintahnya laki-laki, tapi yang diperintah semuanya. Tetapi biasanya di sholat jenazah itu dikhususkan juga Allahumma ighfir laha warhamha. Ini ada di dalam tata cara sholat jenazah dipakai yang perempuan itu. Ha. Makan G. Banyak Ya, itu untuk mereka semuanya laki-laki. Lanjut, tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Barang siapa yang melaksanakan sholat jenazah, dia mendapat pahala. Yang tidak ikut sholat jenazah tidak dapat pahala. Nah, satu niat, ini jangan lupa niat. Niatnya bisa diucapkan, bisa dalam hati. Kalau diniatkan, kalau biasanya diniatkan ya usolli ala hadal mayyitati arba'at takbiratan fardhu kifayatan. Tapi yang utama niat sholat jenazah di dalam hati. Terus takbiratul ihram, Allahu akbar. Tanpa membaca doa iftitah. Terus membaca surat Al-Fatihah didahului dengan a'udzu. Al-Fatihah selesai, takbir kedua, Allahu akbar. Terus membaca sholawat. Sholawatnya monggo yang pendek, yang panjang, yang monggo pokok sholawat. Ngerti? Boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Panjang sampai kama shallaita ala Ibrahim
Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Pokok terus takbir ketiga. Setelah takbir ketiga membaca doa Allahumma ighfir laha, ini perempuan, warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha Walsilha bil ma'i wasalji wal karoti wa naqiha minal khotoyaya kama naqaitas saubal abayadu minal danas abayadu babdilha daron khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha. Pokoknya semua yang ditinggalkan mohon kepada Allah diganti, termasuk wadkhilha jannata, ya Allah masukkanlah ke dalam surga, wa idha min adzabil qabri wa min adzabil. Terus diambilkan dari ini boleh Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Bahkan setahu pendengar saya hanya orang yang hanya mengambil itu saja. Karena permohonan tiga itu sudah mencukupi semuanya. Tapi kalau dibaca lengkap ya baik sekali. Terus takbir, setelah takbir keempat baca doa ini, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Terus salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai mati tata cara sholat jenazah. Kemudian sholat jenazah hukumnya takbir. Siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala besar. Terus ini kalau misalnya diberi kalimat dalamnya itu, biar kelihatannya nggak punya menurut saya. Kalau misalnya diberi ada pun cara sholat jenazah seperti itu. oh betul. Laras. Adapun urutan atau tata cara sholat jenazah sebagai berikut. Nggih, atau syukur, alhamdulillah. Nanti rasanya kok langsung jujur. Adapun tata cara sholat jenazah sebagai berikut. Niat sholat jenazah, takbir, membaca Al-Fatihah, takbir, membaca sholawat takbir, membaca doa. Ustaz, kalau takbir yang keempat itu kan saya belum hafal doanya. Doanya seperti takbir yang ketiga. Takbir yang keempat kan dari ini ya. Doa yang sama Karena belum hafal. Betul nopo-nopo, kita mau mohon. Tapi ini dalu-dalu sketsa Pak ini. Allah wala tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana. doanya sebelum Ustaz mengirim kajian itu setelah pikir ganti ini Oh, nggih, supaya familiar. nggih. Setuju. Yang mana ya Allah wala tahrimna atau Allahumma ighfir lahu. Di luar itu masing-masing pribadi berusaha untuk apa? Berusaha untuk apa? Aku tak ngapalin doa sholat jenazah setelah takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, saat ini tata cara ziarah kubur saya tawarkan ibu-ibu. Sekarang udah jam 5 seperempat. Kita sambil buat ini ibu-ibu yang lain dicermati makai sumbangan pemikiran pun sampai saya ini pun sampai lengkap pun. Nah, para ibu yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah agar taklim kita, pertemuan kita
selalu diiringi dengan hidayah dan barokah Allah, diberikan bimbingan dan ampunan manakala ada dosa kita. Amin. Wabillahi ngaten menawi wonten atur kula ingkang kirang sae kula nyuwun pun para kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu